pandang-pandang kahana muho tengah lon galak-galak gadong di mata tekariu angan gelombang tekarudo angin topan gasilun hilang dari pandangan tengah lon pandang-pandang gadong di mata. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Desa Wisata Ketekesu-Kesu dikenal sebagai cagar budaya yang menyimpan kekayaan adat dan tradisi masyarakat Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Ketekesu dikenal dengan rumah adat Tongkonan sebagai simbol dari status sosial masyarakat Toraja. Di desa ini, pengunjung dapat menyaksikan langsung upacara adat Rambu Solo yang merupakan ritual kematian yang dirayakan dengan meriah. Upacara ini biasanya berlangsung antara bulan Juni hingga Desember. Adapun bentuk pemakaman unik kuburan gantung, di mana jenazah diletakkan di dalam peti yang digantung di tebing-tebing batu. Desa ini juga terkenal dengan kerajinan tangan lokal, terutama ukiran kayu yang indah yang dapat dibeli sebagai souvenir. Demikian Kabaratna Pro 4. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
tak berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda di program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya di pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik sampai pukul 9 pagi nanti sahabat budaya. Tentunya nanti Bang Rian buka line telepon kita semua yang ingin bergabung, berkomentar. Tentunya selain telepon juga berikan komentarnya di chat kami di WhatsApp atau juga di live kami di Facebook maupun di RD Digital Sahabat Budaya. Silakan kita kirimkan komentar dengan topik nanti kita akan sampaikan, dan mungkin mau komentar langsung di radio di udara kita langsung, mungkin nanti di line telepon kami di 0811400950. Tapi nanti kita telepon di Sahabat Budaya. Nah, seperti biasanya Bang Rian selalu kangen untuk Sahabat Budaya di pagi hari ini. Bagi pendengar setia kami, tentunya selamat datang juga bagi pendengar baru. Selamat menikmati siaran kami dan hiburan kami Sahabat Budaya. Untuk pertama kali Bang Ria mau sapa-sapa dulu untuk bunda-bunda aku di pagi hari ini. Ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Sopi, ada Bu Fatma, ada siapa lagi sahabat budaya? Ada Bunda-bunda Nurku, ada di mana saja bunda-bunda, ada Indah di Sopeng, ada juga Maya, ada Pak Hamzah, ada Andika Risma, ada Pak Zul sama Bu Hawania, ada juga Deng Lukmu. Siapa lagi ya? Ada lagi Bang Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu di Goa. Selain itu juga ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Pak Marsuki, Ibu Niar, ada Bu Nursia, ada Pak Umar, ada Pak Hamzah, dan juga Pak Demangka, ada Bang Jono, dan siapa lagi sahabat budaya, semuanya yang Bang Rian tidak dapatkan sebut satu persatu. Nah sahabat budaya, mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, mari yang hadirkan dulu kelong-kelong di ada lagu Napa Coba Nalino dari Mustika. Dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali di ruang dengar tak. Nanti sekalian berikan topik apa yang kita mau bahas pagi hari sahabat budaya di akhir pekan kita di. Oke, kita dengarkan lagu Napa Coba Nalino sahabat budaya.
Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Makna sana buta masunggu anjo tuma butana tuturi pangadakang sungguh minang sakit limpungan menten sasak bala lompoan baji asing ni kapang dipuji kemajuanna lima linoki ranu-ranu dibilik-bilik disengka riba rombong kicek-necek riba jengkit mekam-mekam anjo di benteng somba asere bala adakang di Sulawesi Selatan serebi polen rikatangka kuburutu baranita malombasi dan matawang buta goa kala diranta turut nyawa pamarentata tuli masa imena ala satu mabutana sakit limpungan menten sasak bala lompoan baji asing ni kapang dipuji kemajuanna lima linoki ranu-ranu dibilik-bilik disengka riba rombong nek riba jengkit mekam-mekam anjori benteng somba opu asere bala adakang di Sulawesi Selatan serebi polen rikatangka kuburutu baranita malombasi dan matawang buta goa kala piranta turut nyawa pamarentata
masa ini salah satu mabuk tanah. Tuli masa ini salah satu mabuk tanah. Tuli masa ini salah satu mabuk tanah. Tuli masa ini salah satu mabuk tanah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Seribata malam beriku masih bersama kalian di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita sesuai janji Bang Rian, topik pagi hari ini kita akan membahas tentang makanan khas Makassar, sahabat budaya. Nah, ada baru-baru berita, saya bacakan dulu beritanya dulu. Dinas Pendidikan Kota Makassar mengusulkan kepada pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG agar sekiranya dapat menyajikan makanan khas Makassar sekaligus sebagai upaya dalam mendorong kearifan lokal. Menurut PLTK Distrik Makassar Nilma Palamba, usulan ini merupakan bentuk dukungan mengingat branding Makassar Kota Makan Enak. Namun usulan dan saran ini tentu akan dikaji kembali oleh penyedia makanan program MBG. Program MBG yang secara bertahap mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga sejauh ini berjalan dengan baik dan belum ada kendala berarti. Meski ada beberapa siswa yang menyantap menu makanan bergizi itu tidak sepenuhnya disenangi oleh siswa. Nilma menekankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan terus mendapat pengawalan termasuk memantau perkembangan program tersebut. Program MBG di Kota Makassar telah digelar serentak pada 3 kecamatan masing-masing, Kecamatan Manggala, Penakukan, dan Mamajang dengan menyiapkan kurang lebih 10.000 porsi makan pada setiap Senin 6 Januari 2025 lalu, sahabat budaya. Nah, kira-kira sahabat budaya, makanan khas Makassar, coto, palu mara, dan lain-lain kira-kira bagus tidak dikasih makan anak-anak di program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, atau makanan biasa-biasa saja, sahabat budaya. Saya undang di line telepon kami di 0811 400 9250. Sudah ada minta penelpon kita pagi hari ini. Siapa itu? Kita angkat, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Selamat pagi. Selamat pagi Bang Jono, Pak Kopral. Ya. Bang Jono. Ya. Alhamdulillah, kopiku ini manis kopiku sekarang. Bukan kopi itu. Bukan kopi di. Warnanya hitam. Oh gitu kan. Iya. Tapi kopi itu identik dengan kepahitan. Oh, kepahitan. Yang penting tidak pahit sehidup pahitnya Bang Jono. Atau tidak tahu. Ya, hidupku saya nano-nano. Nano. Kadang asam, kadang manis, kadang pahit. Pokoknya sungguh rasanya. Iya. Begitulah kalau kehidupan normal toh. Penuh warna dengan penuh warna. Iya. Nikmati saja. Iya, harus nikmati. Iya, santai saja hidup ini. Dunia gini, Di. Dunia gini. Tidak usah terlalu dipikirkan. Yakin, Ki. Iya, yakin lah. Iya, tahu. Bang Jono. Gagal. Ya, apa? Topik pagi hari ini. Topik pagi hari ini kita bahas tentang kandre-kandre dulu. Makanan dulu. Makanan khas Makassar. Apa kira-kira kalau sepengetahuan itu makanan khas Makassar? Ya, saya tahu itu ya ikan bakar, sop saudara.
Sop saudara bukannya pangkep. Ya kan sama aja juga. Oh sama Ji. Oh iya. Ada coto, palu basah, kondro, Ya. kondro bakar, Oh palu ini. cela. Bihihihi. Iya. Palu cela. Anu juga apa itu yang Apa yang palu cela kah? Anu. ikan toh? Ikan kayak ikan masak atau palu cela toh? Cocok Bi? Iya, iya ikan Ah. masak. Ikan kakap dipakai toh? Bukan. Eh, Bisa juga, bisa ada juga. ikan merah. Itu palu apa lagi namanya itu banyak lah. Palu kalau apa Iya, ini palu kaloa juga kalau tidak salah itu. Oh iya. itu Nah, banyak noh. banyak lah. Kalau apalagi tuh sayuran yang dari ubi ditumbuh itu? Memang sedang dari ditumbuh. Ada itu daun ubi Ada yang, itu kalau dari ubi ditumbuh. Apalagi namanya itu. yang ada kelapanya, apalagi namanya itu? Dari betul saya tidak pernah makan begitu. Ah ya itu kan makanan Makassar juga di, kalau tidak salah. Bugis kah? Karena orang itu. Skun. Banyak nah, ini kan pemerintah Kota Makassar. Ya. Dia mengusulkan makanan khas Makassar itu masuk di menu MBG, makan bergizi gratis. Dan selama ini kan makanannya makanan umum Ji, kayak menu kayak ayam kecap, ada yang lain, itu kan menu biasa. Nah, kira-kira ini usulannya Makassar menurut tak ini bagus tidak? Karena ini katanya untuk memperkenalkan kearifan lokal, khas Makassar juga dan lain-lain. Bagaimana tanggapan tak ini? Bagus juga. Saya dukung. Kalau makanan khas misalnya Sulawesi dimasukkan sebagai menu di makan gratis ini. Tapi pertanyaannya, Ya. pemerintah punya anggaran tidak? Kalau Iya. kayak seperti coto, Kalau coto 10.000 kan belum ada ketupatnya, belum ada nasinya. Iya Ya kan? Itu pun kalau 10.000 cuma 5 iris itu kalau dagingnya. Nah, kebetulan juga ini anunya, nah bilang PLT Kadisdik Makassar tuh, nah bilang sesekali makan coto, ada sedikit dagingnya berarti. Sedikit, jangan sampai cuma kulit-kulitnya Ji. Iya. Mungkin disesuaikan dengan harga juga Bang Jono toh. Iya, sudah pastilah. Tapi Kalau kan kita setidaknya adalah rasa-rasa. Kan kebanyakan orang makan coto kan itu airnya yang banyak dimakan dikonsumsi pakai ketupat. bukan coto namanya itu. Apa Pak? Kalau airnya Ji. Bukan coto kak. Air coto maksudnya. Kuah coto Ji. Oh, kuah coto Ji. Itulah. Tapi kan Jadi bagus juga. Karena menurut pada yang datang ke situ atau bagi basah, Iya. makan gratis sekretanya itu memang tidak enak. Kalau saya sih makan gratis itu seharusnya memang enak. Oh, iya. Iya toh? Kalau tidak enak, siapapun tidak mau makan, tidak sedara makan. Jangankan anak-anak, kita saja sebagai orang dewasa. Iya. Kalau tidak enak itu makan, pasti kita tidak selera. Kecuali kalau Anda memang punya penyakit yang dilarang oleh dokter. Iya toh? Kolesterol, gula. Itu Anda jarang makan coto, pasti Anda tidak enak. Itu bukan karena bagus itu, karena enak. Itu karena Anda punya penyakit yang sudah divonis oleh dokter. Anda tidak bisa makan ini coto, ini apa dan sebagainya. Iya. Itu. Dan selama Anda sebagai manusia normal, tidak punya penyakit apa sebagainya, pasti Anda suka lah yang makanan yang enak-enak lah. Ya kan? Seperti itu. Oke. Misalnya sekarang kita dukung ada kontrolnya, misalnya sekali-sekali atau seminggu sekali lah. Iya. Kontrol kah, coto kah, ikan bakar kah, sop saudara kah. Kita dukung sebenarnya. Pasti anak-anak itu berselera makan itu. Oh iya. Iya. Kembali lagi, ada tidak? Itu lagi anggarannya. Iya. Nanti yang sampai anggarannya, Bapak, Ibu, kan ini ada tambahan menu, ya mohon partisipasinya pada orang tua. Ya. 25.000. Ujungnya kan orang itu juga susah. Dibebankan kembali gitu maksudnya. Dibebankan kepada orang tua. Ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi saya juga sih kan sebenarnya bagus juga usulannya. Iya. Tapi itu yang penting kembali ke anggaran. Ada nggak anggarannya itu? Iya. Ya toh?
Tapi bisa sebenarnya diakali. Kan ini 15.000 kan? Ini, Anggarannya per porsi kan? 10.000. 10.000. Kalau 10.000 bisa Ji. Ah. Kan sekarang contoh masih ada yang 9.000. Oh iya Atau ada, 8.000. iya ada itu. Ya. Di jalan itu 9.000. Ada banyak di sini. Ah. Tapi itu Bukan contoh sob saudara. contoh. Oh, Contoh juga ada. 9.000. 9.000, 8.000 ada. berarti- Jadi itu bisa 8.000 dapat ketupat 2. Oh. Itu kan 10.000 nih. Iya. Tapi itu memang akhirnya lebih banyak daripada dagingnya. Dagingnya itu mungkin sekitar paling tinggi 5 iris lah. Itu pun mungkin kulit-kulitnya apa nih kah? baru potongan Iya. kecil gitu. Iya, namanya saja porsinya yang 8.000 kan 9.000. Nah, setidaknya kan air kuahnya itu Ya. rasa daging. Yang penting ada aroma contohnya. Iya toh. Ini kan Seperti itu. ini kan ada alasannya juga. Ini kan dari menu yang sebelumnya ini ada sebagian siswa itu tidak suka. Oh iya, itu. kan itu kan selera mungkin anak-anak juga divariasikan, beda-beda, toh. ya kan? Ya. Mungkin anak orang kaya yang setiap hari selalu makan sayur lodeh, sayur apa lagi namanya itu, Apa? yang menurut resto dikasih kangkung apa, pasti tidak mau. Kan itu mereka tidak terbiasa. Iya, tidak terbiasa. Walaupun anak bilang itu bergizi apa, tapi kalau tidak terbiasa dan kontrol kan anak tidak mau, Iya. tidak bisa juga dipaksakan. Ya toh, bisa dipaksakan ya harus mau, tidak bisa juga. Iya. Karena selera anak itu beda-beda. Beda-beda. Iya. Ada mungkin alergi Karena menu ini. dalam hal ini memang kan yang berkepentingan sebenarnya pemerintah kan memang enak ngomong, ya kan? Pernah nggak mereka makan sayur kangkung sayur di rumahnya dikasih anak-anaknya, ya kan? Ya nggak begitu. Ini shop sama anak-anak bapak. Kalau bilang makanan gratis, makanan bergizi tidak enak, ya uji coba pada keluarga bapak. Kalau keluarga bapak tidak selera makan, ya sama juga dengan anak yang lain lah, ya kan? Iya. Dia bilang makanan ini tidak enak. Tidak bisa bilang begitu. Seharusnya enak. Nggak boleh Kan yang bergizi. nggak boleh dipukul rata gitu ya. Tidak boleh, kan selera itu anak-anak itu beda-beda. Beda-beda. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Iya. Kalau ada anak protes itu suruh hati mereka jujur loh. Iya. Jujur, kalau anak bilang begini ya itu jujur. Jujur dia bahwa memang tidak suka Iya. dia gitu ya. Justru ketika anak mengeluarkan suara hatinya dia dengan jujur, banyak yang membuli, banyak yang tidak setuju, ya bersyukurlah karena gratis ya gratis Pak. Jangan bilang gratis langsung semaunya saja kasih anak-anak. Iya. Tidak boleh begitu. Asal Banyak ada survei juga dulu lah, dong. survei mungkin di Iya. data dulu lah, di data begitu baru disesuaikan apakah anggarannya masuk tidak. Iya, karena ini kan memang dari awal saya bilang kan ini kan sebenarnya program sangat dipaksakan, Iya. ya kan? Tapi Saya bagus, dipaksakan sebenarnya. tapi baik. Baik sebenarnya, tapi secara anggaran, secara matematis sebenarnya ini memang susah dan sangat sulit dilaksanakan sebenarnya, ya kan? Tapi karena ini hanya Ya. agenda politik, hanya demi untuk menarik simpati masyarakat, kalau tidak mau ya cara dilakukan dengan salah satunya ini. Dan program yang begitu sebenarnya susah secara anggaran dilaksanakan. Paksakan dilaksanakan. Ini kan baru tahap Gitu. awal, Bang Jono. Mungkin ke depan Ya. ini akan diperbaiki, diperbarui. Ya nanti tahap akhir akan berakhir. Janganlah, Iya kan? jangan. Terus berlanjut. Artinya kenapa? Secara anggaran pemerintah belum siap. Iya. Sekarang sebenarnya belum siap. Gitu. Belum siap sebenarnya ini kan ini belum terencana dengan baik, Iya. ya kan? Bagaimana dari segi anggarannya, bagaimana dari segi menunya, Iya. gitu. Ini kan sebenarnya belum siap, belum terencana dengan secara matang. Gitu. Nah ini saya kalau anda bilang kenapa ya? Contohnya Pak, contohnya Bu, ini sekarang ini programnya tidak menyeluruh di Makassar ini 3 kecamatan, ya kan? Kan Kalau memang bertahap, harus- Bang Jono. Ya, Kan bertahap. tahap jangan sampai nanti kecamatan lain nanti kecamatan Manggal sudah berhenti lagi. Oh, berarti Ya kan? ditukar gitu, ditukar. Digirir, Digirir kini. Iya, Di digirir, rolling ya. ki. di rolling. Biasa begitu. Kalau di Iya. rolling berarti enggak cukup anggaran.
Nasal nih. Ini kan ada saya baca berita dari teman-teman pemberitaan bahwa ini gubernur untuk mendukung program MBG semua daerah dilakukan sharing anggaran. Artinya tidak sepenuhnya anggaran dari pusat. Berarti ada dari daerah juga. Ya cocok. Ke Makassar kan kita ketahui Makassar APBD-nya cukup besar. Berarti dengan menu-menu kayak coto apa dan lain. Wah, Jadi bagaimana bisa dengan lah. agenda pemerintah daerah yang lain? Apakah harus dikorbankan? Ini untuk mendukung itu program pemerintah pusat? Ya enggak mungkin. Kan nanti Ya, kan toh? ada pincang nanti dengan program lain tuh. Iya. Ini kan saya sudah bilang, maaf ya pada pendukung 85%, Iya. 58%. Hmm. Ini kan memang pertama ini program sangat dipaksakan untuk dilaksanakan. Oke, baik. Baik dari anggaran bahasa itu sangat dipaksakan. Ini tidak hitung-hitungannya itu triliun ini setiap hari itu ya. Iya. Triliunan setiap hari di mana mau ambil anggaran. Gitu. Dan yang kedua, muncul lagi ide itu untuk APBD, disisikan dari APBD dan sebagainya. Ini kan jadi korban daerah. Jadi yang seharusnya ada yang dibangun tidak dibangun lagi. Jadi untuk mendukung ini program pemerintah. Ya kan seperti itu. Siap. Dan jangan nanti ujung-ujungnya nanti kita sebagai orang tua direpotkan lagi dengan alasan untuk membantu lah atau apalah. Iya. Dengan berbagai alasan sumbangan berhadiah atau sumbangan apa. Ya kan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti kita kembali ke masyarakat itu sendiri. Iya kan? Kembali ke masyarakat sendiri karena ketika program ini berjalan dan sumber anggaran yang tidak ada, pasti ujungnya ke situ. Paling gampang itu cabut. Naikkan pajak, cabut subsidi. Siapa yang direpotkan lagi itu bapak-bapak ibu? Kembalikan kepada Anda sendiri. Ya kan? Oke, baik. Jangan terlalu gembira dengan suatu program yang notabene itu hanya garis besarnya yang mereka jelaskan kepada kita. Oke, tapi secara kita tidak tahu bagaimana dalam perjalanannya. Tapi kita berdoa saja semoga program ini bisa berjalan secara konsisten dan bisa menyeluruh dan nantinya tidak mengorbankan, tidak menyusahkan masyarakat itu sendiri. Itu yang kita itu harapkan. Kan jangan sampai ini program berjalan, tapi ujung-ujungnya nanti menyusahkan, menyulitkan kita sebagai masyarakat. Seperti itu. Kita dukung lah. Baik. Iya, kita dukung lah apa yang menjadi program pemerintah, tapi itu tadi. Yang ada dikorbankan. Jangan yang ada dikorbankan, Pak, Bu. Iya. Seperti itu. Siapa anggaran lorong-lorong itu ada, mau diperbaiki jalan, tapi karena dia kan ke makan gratis, akhirnya rusak terus. Seperti itu. Jadi, iya. Itu seperti itu. Jadi, kita dukung, dan kita bersyukur karena Pak Prabowo sudah bisa merealisasikan salah satu janjinya, walaupun tidak menyeluruh. Dan mudah-mudahan ini program ini berjalan lancar dan konsisten, tapi tidak mengurangi program yang lain, tidak mengorbankan program yang lain, dan tidak ujung-ujungnya nanti tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini yang kita inginkan. Oke. Kan seperti itu. Siap. Oke. Makasih banyak. Karena atas komentarnya. Tadi bilang oke ya. Oke nih. Kita oke lanjut terus. Assalamualaikum. Jangan lupa tambah kuat, tambah gula. Lihat muka aku saja supaya manis kopi tak. Dah? Oh sudah sahabat budaya. Baik, makasih banyak Mbak Jano atas komentarnya yang sudah masuk di acara Bari Bahasa. Kami undang lagi kepada sahabat budaya yang bergabung di 0811 400 9250 sahabat budaya di pagi hari ini. Nah, makanan khas Makassar akan diusulkan masuk ke program MBG. Menurut tak bagaimana sahabat budaya? Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi, Rian. Iya, dengan siapa di mana, Ki? Dengan Ibu Niar, mengisi di baru. Ibu Lia. Bu Niar. Oh, Bu Niar. Oh, saya kira siapa, Bunda? Sehat. Iya, Bunda. Sehat aja, Ki Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat jadi datang kemarin di kantor nyanyi-nyanyi. Tidak. Enggak, tapi ke kafe, Kak. Oh, ke kafe, Ki. Oh. Setor uang baju. Oh. Wah, ada baju persatuan baru, Di.
Iya, Gang. Iya. Tadi kita tanya sayur daun ubi, Iya. sayur tutu. Oh iya, saya tutu. Itu makanan khas Makassar toh? Atau bukan? Ya, khas Sulawesi Selatan khususnya enrekang. Oh Durit. iya, enrekang. Kebetulan Ah. makanan khasnya itu bapaknya Haifa. Oh, cocok Cerita orang pada. curio. Oh, nah kebetulan Buniar. Ini kan Makassar mau diusulkan itu makanan khas Makassar kayak coto, palu mara, mungkin sayur tutu. Bisa tonji Ya. kalau cukup di anggarannya seperti yang bilang Pak Jono. Memang Kan tadinya jadi presiden. Oh iya Terus buntut-buntutnya dikembalikan ke daerah. Gimana ceritanya? kan sama-sama pemerintah toh. Mana mau. Tapi kan janji enggak begitu. Oh, sepenuhnya pemerintah pusat. Kalau saya terpilih jadi presiden, itu mami ya kalau presiden tinggal tunjuk-tunjuk toh. Mami. Tapi kira-kira Buniar, ya memang ini makanan khas Makassar memang agak mahal-mahal ke bahannya. Enggak tonji, cuman kalau dia menunya daging ya itu tadi yang disebut sama Pak Jono. Oh iya, kalau daging kan memang mahal di. Ada goreng-goreng. Oh iya di. Nah, terus kalau ayam bisa ayam liku, bisa ayam apa yang khas ini, tapi yang lebih populer itu ayam liku kalau dari Makassar. Ayam liku. Terus ada juga masakan khas enrekang, ayam juga. Cuman beda-beda sedikit dengan liku. Nah, terus kalau menu ikan seperti yang Pak Jono bilang palucela, ada itu anak mau makan palucela, tahu yang di sini kan itu Pak yang khas Makassar kalau olahan ikannya palucela, palu mara, palu kaloa. Terus kalau digoreng namanya bumbu lada. Oh iya. Terus kanape. Toh, nama akan itu anak-anak zaman sekarang. Nah, banyak jina suka makan begitu Andi? Iya, maksudnya jarang nih orang tuanya buatkan menu-menu kayak begitu. Paling kita nih orang tuanya makan kalau Cina-Cina ke palu mara. Rata-rata anak lebih suka yang instan dan digoreng-goreng. Iya betul tahu Adi yang instan goreng. Kalaupun olahan digoreng itu ya palu parape bisa digoreng bisa dibakar. Ikan apa dipakai itu Buniar? Ikan apa biasa dipakai itu kalau palucela kalau kuah? Yang biasanya itu ikan bandeng, ikan bolu, ikan sibula. Kalau yang ikan olahan-olahan yang digoreng-goreng itu kayak katombo, layang, banyara, itu ikan yang tadi kita sebut. Kalau mairo ya? Mairo di itu kalau bahasa Makassarnya di ampe-ampe yang pakai terigu. Oh ya. Jadi banyak anak-anak suka begitu juga kok udah salah nih. Anak-anak banyak suka makan ikan mairo yang dikasih tepung juga Ada juga yang suka, ada juga yang tidak. Padahal kan murah itu mairo juga toh. Murah. Ikan teri, mairo kalotoro yang disambal goreng. Tapi belum tentu anak-anak mau tahu. Oh iya kayak anak SD namanya mama. Kalau anak SMA ya mungkin lah biasa jina makan kalau anak SD. Iya. Lebih anakku tidak makan tomi nasi. Jadi apa pernah dimakan di sekolah kalau begitu Bunda? Kalau Haifa itu di rumah menunya mie diolah sendiri, dibuatkan sendiri, bukan mie instan ya, buat sendiri. Beli bahannya di toko yang khusus jual mie. Jadi makan mie terus setiap hari itu Bunda? Iya, tapi enggak apa-apa sih dokter bilang, karena karbohidrat juga tuh. Oh iya, yang penting diolah sendiri. Iya, tanpa bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Iya. Tidak. Alhamdulillah sehat tumbuh anak-anak Iya, itu kalau coto tahu dikasih misalnya di saset gitu, cocok itu Pak Jono bilang, dikasih paling 3 iris, 5 iris dagingnya, baru dikasih kuahnya. Mau itu namakan anak-anak. Itu kan juga belum sempurna kalau nasi tok sama coto. Apa mau temankan ndak matching kalau mau dikasih lagi kayak apa gitu. Kecuali kalau olahan yang lain. Apalagi kalau ikan, anak-anak itu lebih suka ikan goreng. Tidak mau makan palucela. Kalau palucela ada piracak manggana. Iya.
Tapi kembali ke anak-anaknya yang mana suka yang mana tidak di. Iya, Oh, setengah mati memang nah karena satu sekolah ini. Iya, Bukan iya. satu kelas, satu Iya. sekolah. Mau dikasih makan banyaknya kepala itu. Mbak, Beda-beda di rumahnya. Sarapannya apa? Ada anak-anak yang enggak makan nasi, iya. ada yang enggak makan ikan, ada yang enggak makan sayur. Beda-beda. Beda-beda. Makanya enggak boleh dikasih. Makanya enggak boleh dikasih. Dananya tuh ganti Mi, jangan Mi makan bergizi gratis. Apa Pale? Karena Mi doi hari-hari satu anak. Jangan sampai nak kalau dikasih uang lari salah gitu uang pergi di mama ana. Kalau mau aman gurunya tuh sekali seminggu kasih Mi mamanya. Kenapa mamanya lagi? Mamanya mau yang belikan ke makanan. Ujungnya mamanya dipakai. Itu mamanya yang di pasar. Oh ya, tambah-tambah di. Tapi pada pusing pemerintah pada radar buntut-buntutnya tuh proyek misalnya dengrian. Tapi dijamin tidak. Ada standar. Yang misalnya catering ini yang masak. Pasti tuh dan tidak mungkin sesuai anggaran. Pasti tawar-tawar lagi yang bagian lapangan. Ya 15 menjadi 10.000 mami masuk di sekolah. Belum kalau kerja sama le sekolah apa ya? Potong lagi. Tapi kira-kira kalau dikasih uang ke mamanya, jamin tidak bawa bekal anak-anak ke sekolah? Pasti Mi rata-rata sekarang sekolah jarang orang tidak bawa bekal, apalagi anak SD. Oh gitu kah? Harus bawa bekal makanan dan minum, minimal snack. Kalau dia tidak bawa nasi toh. Jadi tidak ada Mi jajan-jajan sembarang. Ada kantin juga di sekolah. Kalau sekolahnya anakku tidak tahu sekolah lain. Tidak bebas belanja. Tapi mungkin sebagian. Jangan sampai ada orang tua aja ambil uangnya anak-anak bayar pinjol. Rata-rata di sekolahnya HIP itu rata-rata bawa semua Mi bekalan. Kalau gitu, tidak bawa tuh ditegur. Apalagi tidak bawa botol minuman. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD. Semua harus bawa. Berarti bagus kalau begitu. Gurunya himbau itu di grup. Ingat bekalannya anak jangan lupa. Gitu. Udah kasih ngamentong di. Gitu. Kalau HIP biskuit di bekalannya. Tidak mau bawa nasi. Macam-macam ada yang tahu kuliah buat mie goreng, nasi goreng, nasi kuning. Jadi hari-hari makan-makan di sekolah bukan mau terima rapor. Tapi ada juga ini yang uniknya, kan Dana suka ini makanan, bungkus udah bawa pulang itu anak-anak kan. Iya. Bagusnya itu saya bilang kalau bagiannya nantian nih aku bawa pulang saya bilang simpangkan ke mamanya. Iya kan Anda makan nasi gitu. Masa mau didaftar buat tidak ada bagiannya. Iya tahu cocok tahu. Oke, Rianta. Siap Bunya. Nih sayur tutu. Iya sayur tutu juga banyak anak yang suka itu. Iya enak memang. Apalagi kalau nggak tahu banyak airnya tuh agak kering-kering, nyaman. Malam nih lagi Buniar, saya bilang Bang Jono. Nanti ada makan siang gratis untuk yang datang Makelong di RRI. Iya nanti enaknya itu kalau mau nggak seru kalau Makelong baru makan yang begitu. Iya, berarti ini acara berarti ini Bang Jono mau sediakan makan siang untuk orang tua ini yang datang Makelong. Iya, baru disuruh sekjen di. Oh iya di. Kan Bang Jono Sultan toh. Oh iya makan siang di studio tahu sama penyiarnya. Bagus Sanji. Menu-menu tradisional di. Iya. Prasmananmu. Iya, oke siap Bundaku. Siap. Terima kasih banyak Bunda, sehat selalu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunia sahabat budaya, katanya bagus juga katanya kalau ada tapi kembali ke anggarannya. Mampu tidak? Kalau tidak uangmu saja katanya. Nanti mamanya yang bawakan bekal anaknya ke sekolah karena beda-beda kesukaannya anak. Baik, kita undang lagi di 81140092250. Halo, Bari Bahasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Bisa kasih kecil suara radio tak Bunda? Saya kira radio. Iya, bukan radio tak kayaknya Bunda, mantul-mantul ki. Iya, kasih kecil dulu. Oke, Bunda. Iya. Oke.
Bunda. Sehat kan? Iya. Iya. Sehat. Kita sehat, Bunda. Alhamdulillah. Tunggu Kak di situ. Alhamdulillah. Iya. Bunda. Semua berkata. Bunda ini kan Kota Makassar. Dia mengusulkan makan siang gratisnya anak-anak. Dikasih makan coto, palu mara, makanan khas Makassar lainnya. Kira-kira menurut kita emak-emak setuju jika menu begitu? Kalau saya pribadi setuju tidak setujunya tidak anak-anak ini sebenarnya zaman sekarang enggak coto kurang suka juga makanan-makanan begitu karena saya ambil diriku sendiri sama keluargaku ya. Umur 2 tahun sampai ini dia enggak mau, dia lebih mau di EKFC. Oh, enggak suka makan coto begitu? Enggak. Lebih suka makan makanan yang instan Iya, begitu. Karena kalau misalnya ikan digoreng-goreng mungkin dia nggak makan kayak ikan tidak bertulang kayak mayro kan mayro jangan dipandang ente loh. 10.000 tuh cuma 1 orang yang makan. Oh, berarti mahal tuh Di? Mahal sekarang ikan mayro. Jangan sampai ikan mayro yang besar-besar. Biar ikan mayro besar mau kecil mau apa sama. Karena memang itu ikan mayro memang tinggi gizinya untuk tulang. Bagus itu. Kalau kita mau kasih anak-anak bisa ditepung-tepung, tapi cara menggorengnya itu beda-beda. Bikin payek toh. Kayak payek. Kalau saya pribadi semua galangan suka. Oh gitu Di? Kalau saya yang bikin. Kita yang bikin. Berarti ada resep tertentu. Tidak juga sama aja lah. Cuma kalau masakan dia agak tebal atau apa kan agak enak dimakan. Kalau saya bikin sendiri pribadi kayak payek betul. Kayak payek banyak suka. Kalau terlalu banyak ikan juga enak juga sebenarnya Bunda Di. Iya. Kalau bikin payek paling 3 ekor naik. Kalau pribadi saya kasih kacang. Apakah kalau anakku sendiri dia tidak suka makan kacang. Tapi kalau bumbu sate dia suka. Bagaimana ceritanya anak kacangnya juga itu? Iya, dia kan tidak tahu kalau itu dari kacang dasarnya. Beda kalau sate kan dia kacangnya di blender toh halus toh. Iya. Kalau memang itu ada makan coto atau apakah? Apa salahnya 1 kali 1 pekan begitu? Oh iya, yang penting ketupat saja dengan cotonya dibawa ke sekolah. Jangan yang lain. Karena anak-anak saya rasa semua anak-anak saya selidiki di mana-mana kan saya rumahnya orang atau anaknya orang saya selidiki dia maunya cuma KFC. Mungkin kebiasaan jadi makanya begitu. Ya. Mungkin kebiasaan sering makan KFC jadi malas makan makanan tradisional. Saya rasa tidak ada anakku sendiri 5 1 nggak mau makan ikan palu mara, palu cela, ikan apapun asalkan digoreng. Apalagi itu bolu dibilang tadi Ibu Niar si bula banyak sekali tulangnya. Itu lebih berbahaya untuk anak-anak. Kalau memang mau kalau kita mau olah ikan besar kita ambil dagingnya baru digoreng tepung seperti crispy itu dikasih tipis-tipis baru digoreng crispy. Pasti anak-anak suka. Tapi bercerita masalah mahalnya bahan atau apa, mahal semua sekarang Mbak. Iya Di. Mahal. Kemarin saya mau beli ini itu biasa saya beli 5.000 kenapa jadi 15? Saya kaget. Kenapa bisa naik segini? Semua barang-barang Bu anu. Bisa berita bilang apa dia bilang belanja makin di tempat berita, belanja makin di koran. Iya dia kasih begitu Kak. Masa kasih begitu Ki? Iya beneran dia kasih begitu Kak. Baru instan sekarang kita bilang Bunda kita bilang kasih mamanya. Itu tidak bisa dipercaya mama sekarang. Semua mama ya. Nanti kita bilang bayarkan bayarkan pinjol. Dia beli kota atau apakah untuk kepentingan dirinya sendiri, anaknya diabaikan. Sekarang kan dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang 5 sempurna. Dari mana satunya itu? Dari mana? Coba kita cari.
Dari mana? Apa itu? Nggak tahu. Itu dari kebutuhan HP. Oh, untuk kuota. Iya, itu. Pasti ibu-ibu separuh tidak dipeduli lagi keluarga itu bagaimana dia. Itu saja yang betul-betul terlena dengan HP-nya begitu, atau terlena dengan jalan di mana-mana. Ada yuan dan ada apa. Jangankan uang ini untuk diuangkan, yang dapat saja itu uang apa ya, anak-anak yang pintar itu? Yang mana? Apa namanya itu? Uang pintar. Yang anak-anak yang pintar yang dapat dari sekolah. Beasiswa. Jangankan orang tua, saudara-saudara keluarganya, kepala sekolah saja nasundak itu uang. Saya dengar berita. Pasti ada pasti ada. Saya buktikan RRI tidak dapat itu. Tidak ada saya dengar di kepala sekolah. Apa kata kita di kepala sekolah, kenapa ini anakku begini? Dia katanya dapat segini. Apa dia bilang? Dapat anakmu beasiswa, saya yang ngurus. Berarti dia tidak. Berarti itu kepala sekolah. Berarti ceritanya uang terima kasihnya. Uang terima kasih nih, potong. Iya, dia potong sendiri. Jadi setiap dapat dia dapat, dia kasihan bagi duanya. Apa salahnya? Jangan. Jadi itu anak sekarang kalau memang kita mau cukup memang satu macam. Perkara saja sayur seperti sop-sop itu saya biasa dapat dari kantor-kantor, acara aku dapat, saya bawa pulang, saya tidak makan karena saya ingat anakku di rumah, terutama cucuku, kenapa tidak dimakan itu sayurnya, sop-sopnya, itu bergizi sekali, dia tidak mau, cuma ayam jadi makan. Dia simpan. Jadi anak-anak sekarang maupun orang kaya atau apa, itu kangkung memang sekali, tapi bikin mengantuk itu kangkung. Bikin ngilu-ngilu kalau sering makan tulang. Ada sendiri itu. Iya. Kecuali bayam memang untuk bagus kesehatan kulit. Pantasan tadi subuh saya makan kangkung, bikin mengantuk betul kah sekarang, Bunda? Itu efeknya kita suka kangkung. Gitu kangkung. Berarti itu memang kangkung efek bikin ngantuk bikin mengantuk itu kangkung, apalagi kita kurang tidur atau apa kan, susah tidur, bikin mengantuk. Tadi subuh Bunda saya kan bawa bekal, menunya itu kangkung saya makan. Betul memang efeknya sekarang ngantuk sekali. Enak memang karena kalau apalagi kita tumis-tumis kering pakai sambal begitu, yang mau pakai terasi bisa. Enak memang. Tapi bikin mengantuk. Berarti tidak cocok kayak dikasih menu anak-anak makan di sekolah pakai kangkung, nanti ngantuk tidak belajar. Iya, enggak cocok, jangan. Ya bisa lah kalau sayur-sayur biasa. Tapi apa yang bilang tadi, masalah saya di depan mata saya di Goa, kemarin sudah berapa, 2 minggu ya? Betul-betul dipantau. Tidak ada boleh baku polling dengan guru atau apa, tidak. Ada yang pantau bagian makanan, ada yang pantau di pintu, ada orang lain mau masuk, tidak boleh. Ada begini-begini tidak boleh. Tidak seperti bilang ada kan catering yang pegang, enggak. Dia khusus yang kepala bagian yang ngambil andar itu. Sesuai anggaran itu, Bunjo selalu persoalkan anggaran. Itu memang dari pusat, tapi dilibatkan juga ke daerah. Ini kan Makassar sudah berjalan, Goa belum itu hari. Goa Kondasa sudah berjalan, ada uji cobanya kemarin. Sudah berjalan, sudah berjalan. Tapi dulu Makassar. Jadi itu hari saya begini-begini malah mantan bupati, masih bupati ya. Dia turun tangan. Begitu kita foto dia bagaimana. Apakah mau dikenal atau dilihat, dia pantau juga tuh makanan. Pokoknya intinya anak-anak sekarang zamannya tidak makan palu jela, palu marah dan itu. Itu juga kalau ikan dibawa dikasih makan kaki bau. Apakah sedia air pencuci tangan di sekolah? Ada. Bagi saya, kalau saya di luar rumahku ada jarak-jarak, saya tidak makan ikan karena biar kita cuci bagaimana tetap bau. Berarti minimal goreng-goreng lah gitu ya.
Ya digoreng-goreng lah seperti nugget. Kan pasti paling 2 biji di dalam. Itu nugget kan ada berapa biji kalau kita beli Baik, Bunda. sekian. Bunda. Itu pun juga anggarannya ini 10.000 tidak cukup. Itu saja kalau perlu apel 1 iris 2 iris kah atau susu yang kecil itu yang saset. Ditambah itu saja. Baik, Makanannya jangan dikasih makanan makanan orang tua kita, jangan. baik, Bunda. Paling kalau marah jangan. Oke, Bunda. Ya, oke, Iya, sudah oke. Betul kak? Betul kak ini? Hah? Serius. Betul kak? Apa? Baik. Oke. Ya, Siap. tanya nak deh, tanya. Oke. Siap, Bunda. Ya, makasih, Bunda. Terus kak. Makasih banyak. Makasih Bunda Fatma ada di gua. Terima kasih sudah bergabung di acara Bari Basah. Baik, kita dengar dulu info kabar anak pukul 8. Sahabat budaya tetap bersama kami di pagi hari ini di acara Bari Basah bersama Bang Rian sampai pukul 9 pagi hari ini, sahabat budaya. Kabaratna Pro 4. Baik, sahabat budaya, Masanto adalah salah satu permainan tradisional Sulsel yang dapat dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Jumlah pemain dalam permainan Masanto 2 hingga 6 orang, namun biasanya dilakukan 4 orang pemain dengan 2 orang di setiap grup. Permainan Masanto biasa dilakukan di lapangan atau di tempat yang terbuka. Cara memainkannya terlebih dahulu buat sebuah garis persegi panjang dengan ukuran panjang 3 x 10 meter persegi. Bagian bidang persegi panjang tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Sediakan juga batu pipis sebesar kepalan tangan minimal sesuai dengan jumlah permainan. Jika tidak ada batu dapat diganti dengan pecahan genteng atau keramik. Garis pertama maupun garis kedua merupakan garis atau area hukuman bagi pemain dari kelompok amba, kelompok yang giliran melempar batu. Tetapi jika ada saja satu di antara semua kelompok itu yang melewati garis ketiga, maka semua anggota kelompok akan terkena hukuman. Sementara kelompok lawan menyusun batu di tempat batu santo diletakkan untuk dijadikan sasaran bagi kelompok amba. Demikian Kabaratna Pro 4. God.
bau rasa minyak taan ri bajungku rewa sakit kajalengku injak mana ku tuli ero kasih cini kunyi Pak Leo anjo lalona kodo. Saba apa meka pangan meta taba kimin raki manguri siri kalengku apa miku taingan josan rana nama boleh kama kodo ina koje mo aneke mangurangi saburu takalu pari janjinta cari rupama wihana cucu kodo. Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa? Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pa? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Baju bodoh rasa eja di pasar becuran labon. Baju bodoh rasa eja di pasar becuran labon. Bunga di gubah tak dongkori si gorengnya.
baju bodoh, mak baju bodoh, tak kikir lipat saya. Soe-soe nali mana angka-angka na bangkena, soe-soe nali mana angka-angka na bangkena, kikir lipat na sage kana mini chini. Tunai kana kana tutui panggaukan, tunai kana tutui panggaukan, mabaji ante alusuri panggaukan. Tulolona Sulawesi, tulolona Sulawesi. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah love out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Wakwakwet. Yay! Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara Baribasa, Kabar Pagi, Obrolan Santai Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Topiknya makanan khas Makassar masuk menu MBG, makan bergizi gratis. Bagaimana menurut Sahabat Budaya? Silakan di 0811 400 9250 Sahabat Budaya. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alinda. Halo kakak dia Bondeng. Bondeng kah Dilia? Bondeng. Aduh. Makan jero. Woi. Dengar kalau orang Bugis itu memang cowoknya manis. Oh, golai. Dia golai, wita to itauna. Indah. Iya. Kan kita emak-emak ki. Emak. Jangan dulu nenek-nenek. Oh jangan. Nenek juga biar nih. Masih muda lah, emak-emak muda. Mama muda. Jangan mama muda deh, mama tua. Indah ini kan pernah kita tinggal di Makassar toh. Lama kah di sana? Cocok mie. Nah ini Kota Makassar. Berapa tahun? 10 tahun. Ada ini rencananya Pak Wali Kota atau Pemkot Makassar ini makanan Makassar kayak coto, palu mara, mungkin juga dikasih masuk di makan menu makan bergizi gratis. Bagus itu kira-kira menurut sebagai emak-emak. Kalau saya sih
sekali seminggu lah, yang begitu kan. Kayak kita Iya, kalau iya. di orang pekerja kayak Kak Irian kan, Iya, iya. biasanya tuh kalau hari Jumat kan ada memang khusus makan begini kan, begitu Ah, kan. ah, ah, ah. Jadi bagus juga sih, tapi sekali seminggu. Sekali Itu, seminggu, betul tahu. Bosan surprise-nya tong buat juga. anak-anak kan. Hmm. Kan selama ini kan kalau makanan bergizi itu kita tidak lihat dari mahalnya bahannya Kak toh, Iya, tapi iya. lihat dari bahannya. Kayak tahu tempe itu memang murah Iya, dan iya. pasaran, tapi gizinya itu loh, dari kan dia dari kedelai Kak toh. Oh, iya, betul, betul. Jangan bilang ikan bakar itu bergizi, belum tentu bergizi. Lihat dulu dari mananya Kak toh. Iya. Jadi Jangan kalau sampai ikan bakar, nah ikan gosong nak makan. bukan ikan gosongnya, ikan kadaluarsa mau digebak. Oh iya, ndak sehat, ndak segar mi itu. Ndak segar nih. Oh, maaf nah pendengar bercanda sama Kak Riang. Terus kalau itu masih coto, ikan bakar, palu mara, ya bagusnya itu sekali seminggu lah Kak. Karena kan biasa anak-anak itu kalau dari Senin kan sekarang kan full day anak-anak kan, Senin sampai Jumat. Oh iya, Biasa full day. belajarnya, tapi itu kan sampai jam siang kan toh. Itu bagus juga kalau hari Jumat kan dikasih makanan seperti itu. Atau hari Jumat mungkin bagusnya dikasih makan bubur nasi atau bubur kacang Ya, kacang hijau. Itu kan bergizi juga Kak. Iya, bahkan murah juga. Itu. Tapi kan memang itu Kak, Yeah. kalau yang saya dapat di materi ini kan, kalau makanan bergizi itu kan ada susunya Kak toh. Oh iya. Itu susu bukan susu buatan loh, tapi yang di kemasan itu. Iya. Tapi tidak bisa disebut merek Kak toh. Iya, Yang betul. 250 ml itu. Itu. Terus itu di dalamnya kan ada telur, ada tempe, ada toge kan juga kan bergizi kan dari kacang hijau. Iya, bikin subur ya kan? orang. Itu. Terus ini pokoknya makanan bergizi itu kan ceritanya 4 sehat sempurna kan, karena ada susunya. Iya. Tapi di dalamnya kan belum lengkap karena tidak pakai daging kan. Jadi Sekira belum lengkap kalau tidak ada kuota. Enggak, itu kan enggak masuk dari makanan MBG. bergizi itu Kak. Jadi kalau saya pikir itu bagus juga. Karena kalau saya Kak toh ke acara, saya mohon maaf ini pendengarnya, kalau saya ke acara-acara itu Kak, nah ada ikan, saya lebih suka ikan. Nah, coba, karena Yang penting tidak membungkus Ji. aduh, malu dong. Apa Columbus Ji. Tidak juga toh, jangan sampai ada acara-acara lagi di tempat lain dia bilang, oi ita nih dulu ya, Pak bungkus hero itu kalau lisu, itu dia yang kita jaga nama mata kan, lihat-lihat kiki orang karena apa, suka dibungkus-bungkus, ya kan? Jadi mohon maaf ini karena saya ini sebenarnya masih muda, tapi semangat sekali Kak kalau ini dibahas makanan gizi. Anu gratis toh. Iya, anu gratis. Tapi kalau dibilang dari hari ke hari semua itu masukan-masukan, komentar dari teman-teman itu bagus semua. Tapi jangan terlalu disalah-salah kayak ini dan itu, jangan saling menyalahkan lah. Tapi kita belajar dari diri kita sendiri. Coba kita di posisinya, ya kan? Apakah kita bisa menyelesaikan semua dalam jangka sekian hari Kak? Belum tentu Kak. Kata pekerjaan rumah tangga saja, contohnya saya itu mencuci, masak, apa kadang ini berkeringatan loh. Ya, belum lagi pegal-pegal. Itu bikin ini, apalagi mas kurang sehat. Aduh, gimana coba? Mana mi juga kantong kering, masih mampu. Itu sangat terasa itu. Ya, jadi kita itu sebagai masyarakat atau teman-teman dari ini, paling tidak kita ini membantulah bagaimana jalan keluarnya. Karena bagus juga ini program Kato, karena kan Kak Rian pasti tahu kan, dan masuk di RRI di saya biasa baca itu banyak itu masalah-masalah sudah terungkap selama pemerintahan Pak Prabowo kan, dan otomatis yang terungkap itu kan masuk di kas negara, ya kan? Dari kas negara itu Pak Prabowo itu dia tidak mau pakai, tapi dia salurkan ke seluruh anak-anak atau masyarakat di Indonesia yang membutuhkannya, begitu Kak. Jadi beberapa tahun kemarin itu kan Polda Sulsel itu ada beberapa itu korupsi apalah inilah itu, pokoknya bla 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 itu Kak, dan nilainya itu tidak kaleng-kaleng Kak Riang, kan? Miliaran kan, mungkin mau sampai TT. Jadi itu diserahkan, itu ujung-ujungnya diserahkan ke negara, dan negara itu menyalur dari hasil itu dia salurkan ke
seluruh masyarakat Indonesia, Kak. Nah, ya kan, jadi kita semua tuh harus membantu, dan sekarang itu jangan main-main dengan pemerintahan sekarang. Jadi Kigerate itu bisa kita ekspos oleh mereka karena pakai CCTV tingkat 7 kayaknya. Ngeri. Ya, jadi ini saja itu sudah saya dengar itu BPJS Sulawesi Selatan itu akan mengembalikan, dan bukan main-main, bukan ratusan tapi Kang, kembalikan ke negara itu uang, Kak. Karena mungkin di rumah-rumah sakit, coba Kakak mungkin sudah baca di RRI di Kongkat toh, banyak itu akan dikembalikan. Jadi yang kembali itu ke sana, Kak, ujung-ujungnya kan akan disalurkan ke masyarakat Indonesia yang membutuhkan, Kak, toh. Jadi memang program ini atau pemerintahan Prabowo bukan dibilang ya Mas, sebagai manusia itu pasti ada salah dan kekurangannya, Kak, toh. Tapi kita maklumi juga, dan insya Allah masyarakat Indonesia itu akan sejahtera atau gimana deh. Cuma orang masing-masing kan ada pro dan kontraknya, Kak, toh. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kayak RRI lah, pemimpinnya ini kayak Karya. Ada yang suka Kak Rian kalau dia siaran, ada juga yang bilang, Dede lah mana kalau Kak Rian itu ngoceh-ngoceh sama pesnya, pasti ada begitu. Jadi kita jangan ambil lain, jangan ambil jauh-jauh, kata di diri kita sendiri. Kayak saya masuk, Dede itu si Dembaji atau Indah, kalau dia masuk, nambil semua itu acara. Ini Dede tanya, begitu kan? Jadi nggak usah misalkan jauh-jauh kita berpikiran lah di diri kita sendiri, apakah kita tidak ada yang koreksi di luar sana, pasti ada Kak yang koreksi. Jadi semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi insya Allah kalau dibilang itu Pak Wali Kota Menjanaka itu bagus sekali itu, karena tapi yang itu saya dapat saya itu sekali seminggu lah Kakak toh. Karena kalau tiap hari ikannya itu ya itu bosan juga, kata tahu kalau sekali itu di program nasi itu ada ikan bakarnya, ikan palu marahnya ditaruh. Jangan miracak mangga tapi coba-coba pada aku lupa utangku Karya. Kalau itu saya juga kurasa langsung lupa itu. Aku lupa utangku kalau ikan palu marah dengan coba-coba menta dengan raja mangga. Atau mau ikan bakar sama raja mangga. Ya, aku lupa toin rangku depi wayar. Yang penting yang penting kita lupa suami kita. Tidak aku lupa itu ya. Biar di mana-mana kata di kantongku. Di kantong kah? Di kantong hatiku. Sekian di ketiak tak. Itu kata orang yang rezeki itu kan pasti dari suami. Suami istri itu harus saling menghargai, saling memperingati kalau berbuat salah. Iya kata, karena surga itu ada di telapak ini dan itu. Neraka suami itu kan dari kelakuan istri sendiri. Ya kata. Nah, begitu juga sebaliknya, jadi harus saling menghargai lah satu sama lain. Jangan dilupa, tapi kalau utang bisa jadi lupa kalau makanan enak didapat. Apalagi saya kalau ada utangku ini karena habis ke pemulihan, megala ada roh. Insyaallah itu ada kembalinya itu. Penggugur dosa juga. Toh? Tapi bagus itu Kak kalau ada program itu, apalagi Pak Wali Kota ini. Bagus tahu itu Pak. Apalagi Pak Sekda Kota Makassar, bagus sekali itu Kak Karyang. Orangnya jadi mudah-mudahan itu sekali seminggu lah tanamkan itu dagingnya kan sekali-sekali, bantuan dari mudah-mudahan ini monitor ini Pak Sekda Pak Andi Muhammad Yasir. Sekali-sekali lah contoh Makassarnya untuk anak-anak di seluruh Kota Makassar. Yang penting bukan untuk mama bapaknya. Bapak-bapaknya tidak nih, tapi bapak guru dan ibu guru dan nikmati tanji Karyang. Dan jamu kebilang pasti namakan tanjing jadi bapak guru, ibu guru, security dan lain-lainnya dapat juga jatah di dalamnya Kakak. Jadi begitu, jadi oke lah itu saya saran Kak bagus Kak kalau ada tapi sekali seminggu lah, karena nilainya juga itu tidak kalian kalau daging per kilo berapa Kak dan seluruh walaupun itu bergiliran, tapi memang Kak kalau tabe sedikit di ini saya lihat itu Kak yang masuk sekolah favorit itu nanti di belakang karena di situ kan orang-orang kaya jangan sekolah Kak. Jadi otomatis bergizi terus makanannya. Jadi sekolah-sekolah yang ini dulu diprioritaskan Kak lebih duluan kodong, karena kita tahu ini kan butuh gizi yang maksimal Kak. Itu saya saran kok Kak. Terima kasih Indah. Siap, saya selalu Kina. Mohon maaf ya pendengar kalau banyak colotek kudang Iya, oke sampai Kak. Hati-hati Semoga Kina. tambah bundeng Kina, tambah manis terus, tingkat bundeng-bundengnya, perempuan suara budaya Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik sahabat budaya, terima kasih Indah yang di Sopeng atas komentarnya dan doanya juga sahabat budaya. Intinya yang terbaik jadi. Baik, kita udah lagi sahabat budaya di 0811400950 bersama Bang Ria masih di acara Baribasa pagi hari ini. Oh, tadi sudah ada pesan masuk katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Hamsa Monitor. Siap Hamsa. Ada juga Awe. Pintanya. Oke sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Baribasa. Amin. Masih panjang kemantangan lihat lampe nah cari pindah. Nama Arab Kinda Bunda. Janjinya komennya mau bilang jam panjang. Bunda. Nah ini mungkin juga di Mars itu ada makanan khasnya itu sepatu makanan gratisnya Mars juga ada toh. Apalagi dekat dengan sekolah ada 20 meter dari rumah sekolah ini sana namanya SD Batang Ate. Nah kira-kira Bunda kalau pemerintah Maros mau dia padukan menu makan anak-anak di sekolah makanan Nusantara atau makanan tradisional kayak coto, palu basah, palu mara itu kira-kira mau jadi makan anak itu? Palu mara. Kira-kira mau jadi makan anak itu Bunda? Dengar main. Anak-anak zaman sekarang. Iya. Kalau makan pakai ikan tena tidak tambah lagi senang. Anak-anak sekarang suka mie. Goreng, kuah, dan ikan jupu, lale. Iya. Tidak terjadi. Iya. Kalau soto mungkin bisa, tapi kalau mau dibungkus ke sekolah itu soto ribetnya. Iya. Kenapa bilang ribet? Ambil tempat lagi Pak. Harus ada ini itu coto baru itu coto harus enak dimakan panas. Iya. Oh sama itu sekolah ini. Pagi jam 8 jam 7 nak bungkus semuanya. Sekolah jam 10 baru makan. Makan. Iya kalau dagingnya berlemak. Lemaknya. Iya. Tidak makannya anak-anak sekarang mundian. Iya. Banyak protesnya. Banyak proteinnya di banyak protesnya. Oh protes. Sekarang protein. Bukan protes, banyak protesnya. Iya. Kalau begini protes makan apa itu makan. Jeling-jeling nih. Kesukaannya itu yang sering goreng-goreng, sering bakwan, kalau sebagainya. Kalau tahu, tempe nanti goreng begitu saja. Agak masih ambil kan. Kalau tahu dan tempe itu kecil, baru disambal goreng atau kecap, Iya. Tapi setuju Ji kita. Kalau begitu kita aja kerjaan mambar. Anak-anak itu sukanya yang goreng, ayam crispy. Iya, tapi kan tidak boleh dibiasakan makan begitu kan. Nanti kan ada juga efek-efek. Tapi kalau daripada tidak makan. Iya sih, memang. Tapi kan coba. Perlu diundang bagi dadar. Iya. Atau sapi. Terus tidak mau makan. Kasih coba-coba dulu. Kasih coba-coba dulu toh. Iya Bunda. Oke, siap. Sebenarnya kita itu orang tua mau yang baik, mau yang baik tuh. Tapi susah juga anak-anak gitu, nggak bisa dikasih. Mungkin dari sejak kecil dibiasakan lah makan makanan yang kan biasanya anak kecil dibiasakan makan yang mewah kayak itu makanan fricing makanan instan. Tidak mau repot mama anak dong. Itu mungkin malas kimas sama mama di. Ini biasa mama kutu. Mama kutu. Mama zaman now. Mama zaman now malas mau yang instan. Di air atau
air panas baru taruh itu mina direndam baru tutup. Iya lah, terbunyi jangan kalau kan HP. Pada bunda, pada ada orang bilang tuh makanan terenak itu makanan ibu. Nah, arti itu masakan sendiri. Makanan itu makanan ibu karena masakan ibu. Iya. Jamu. Tapi zaman sekarang selama ada HP, makanya ibu malas. Malas masak. Iya, pesan online. Pesan online. Cepodoi. Iya, bagaimana? Bagaimana mau diajarkan turun temurun resep orang tua? Betul. Tidak tahu makan palu mara. Iya. Tidak tahu makan palu cengkeh. Ikan apa itu? Apalagi makan ikan kanas. Iya. Oh, makan apa? Saya tuh bundri. Paling ikan kanas baru di meja makan. Untuk simpan. Kata ini. Iya. Hari saya antar di bukan. Saya tidak ada di luar. Iya. Nak buang itu tangku, makan. Masa makan secari. Iya. Ikli namanya. Ikli di mana ikannya ini di sini. Kenapa? Itu di meja tadi. Kebuang ikan busuk. Ikan busuk. Oke bunda, siap bunda. Oh benar-benar ikan busuk, namanya ikan kanas. Iya. Namanya anak raja macam Oke bunda. Siap, makasih bunda ke. Makasih. Nanti buatan duitan kanas ikan busuk. Oke deh. Iya, hati-hati bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ana bilang bunda. Emak-emakku tuh. Ini ajarkan tahu masak anak-anaknya supaya ini resep-resepnya dari orang tua ini tetap teralirkan. Maksudnya ada generasi. Janganlah makan-makan yang instan-instan. Bagaimana nanti kalau sesuatu misalnya nanti ada terjadi internet hilang, anda ada orang menjual, nah mungkin makan apa kalau dari kalian tak masak. Toh, oke sahabat diundang lagi di 0814009250 sahabat budaya. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari Basa. Opu Amran. Nih, sehat kita wale. Dewa aja ini masih bermangkalang ini. Hujan kah? Pindah. Hujan kah? Enggak, Ji? Iya, kalau tempat kami cara pagi ini, cara sekali ini. Cara sekali Iya, matahari ini begitu menyengat ya. Tapi kalau malam biasa hujan. Hujan Gi. Tidak banjir. Tapi posisi tadi mana dulu ini? Di Empang kah atau di rumah ini? Kalau sementara ini masih di rumah ini belum beraktivitas ini. Nanti kalau sudah acaranya beribadah ini baru pergi lagi pasang-pasang pancing di pinggir sungai. Jadi pertanyaan Opu, dari merajik istri tak mancing terus? Wah tidak kan kalau kita mau memancing di sini pancing-pancing ikan kan dijual juga hasilnya. Oh jadi iya bahan juga apalagi kalau itu ada mie ikan didapat seperti bantal kan mahal. Biasanya dijual kan satu ikan itu kalau seperti bantal itu atau kalau orang bilang angkang lung besarnya itu biasa dibeli orang itu 100.000. Iya. Oh. Jadi lumayan kalau kita dapat 3 ekor. Iya. Ya lumayan. Nah, tapi jadi biasa itu banten namanya rezeki. Ikan besar mau didapat ternyata cuma biawak yang didapat. Tapi orang biasa ada yang beli biawak, Opu Amran. Tapi di sini tidak ada bandar. Kalau ada biawak itu kulepaskan saja, tidak ada harganya kali ini. Beda yang obat asma kah? Cocok juga. Itu biawak obat asma dia atau enggak? Tidak tahu kan juga saya bandar karena tidak pernah coba. Oke, Opu. Nah pagi hari ini nih topik kita terkait ini kan ada wali kota Makassar. Ini makan anak-anak yang gratis di sekolah ini dia mau padukan antara makanan biasa sama makanan tradisional kayak coto, palu mara dan lain-lain. Menurut ini bagus tidak? Kira-kira dimakan tidak anak-anak ini? Kalau menurut saya bagus sekali bandengnya.
ada contohnya. Tapi kalau kita Bantang, semua penjual-penjual di Makassar itu, misalnya warung-warung itu, bagus juga kalau misalnya dikasih juga anak-anak. Bakso juga itu karena anak-anak itu suka itu, bakso nyonyang itu. Iya. Ya Bang, jadi ditambah juga bakso nyonyang. Pokoknya intinya ini, apapun yang diterapkan pemerintah itu harus kita syukur ya, menghargai, kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga bersyukur kepada pemerintah karena membantu sekali bagi-bagi anak-anak kecil ya. Artinya anak-anak kecil itu sangat bergembira sekali adanya program ini. Dan mudah-mudahan juga sampai di tempat kami, bahkan sampai saat ini belum pernah ada saya dengar di dusun-dusun di sini di Kabupaten Wajo belum. Oh belum Pi, mungkin bertahap Ki. Iya bertahap ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ini masuk juga di kabupaten kami ini supaya anak-anak gembira ya. Iya, tapi kira-kira Opu, ini anak-anak mau jadi makan itu kalau di sekolahnya dikasih coto atau palu mara menunya? Jelas makan Bantang, jangan anak-anak itu suka sama makan begitu. Kalau anak yang penting makanan, kecuali anak-anak itu tidak suka, mungkin kalau misalnya plastik mau dikasih makan kan. Kalau makanan biar apa, kalau anak-anak itu tetap makan kasihan toh. Artinya yang penting itu makanan bergizi. Itu misalnya tadi Bantang bilang coto, bakso, pokoknya bagus sekali kalau bisa itu penghasil petani di Sulawesi Selatan. Memang harus artinya pemerintah yang kelola membeli supaya memberikan itu makanan-makanan bergizi ya, begitu kepada anak-anak sekolah. Misalnya bakso, coto, bagus, suka sekali anak-anak itu. Kalau anak-anak itu bilang tidak suka itu bakso, berarti anak-anak itu. Anak-anak belum makan bakso mungkin. Tapi pasti semua anak-anak itu di Sulawesi Selatan, semua merasakan itu bakso atau coto itu. Makanya itu suka sekali kasihan itu anak-anak. Kan anak-anak saya juga suka kalau ada. Masih kau juga gigi tak kah? Masih kau gigi tak? Kalau gigi di sini Bang, alhamdulillah, walaupun misalnya tidak kuat, dikuat-kuatkan saja, yang penting makanan bergizi. Dikunyah-kunyah kalau aneh. Dimut-mut mau. Iya, dia mau saja kalau. Tapi alhamdulillah gigiku Bang, sampai sekarang ini masih utuh semua, belum ada yang pincang gigiku. Alhamdulillah gigi atas di bawah karena begitulah, karena kita kan kalau menjaga gigi memang harus artinya diterapkan itu menjaga gigi kan, supaya gigi karena gigi itu terutama sekali itu kalau gigi. Kalau gigi itu kalau gigi palsu baru orang makan misalnya songkolo Gak terlempar giginya. Masa? Kalau sudah nenekku ya sih, nenekku terlempar giginya makan songkolo toh. Kenapa Gusita pindah nenek? Bilang bukan Gusita, bodohan itu. Gigi palsu itu terlempar. Baru setengah mati kan kejar itu. Kuciku karena nawas itu kuciku itu gigi waktu nenekku. Apa? Iya. Oke. Intinya di sini kita bersyukur sekali kepada pemerintah karena adanya program makan bergizi kepada anak-anak sekolah ya. Intinya kita harus mendukung pemerintah, mudah-mudahan di seluruh Indonesia merata semuanya di pelosok, di pegunungan, pokoknya merata terus. Oke, siap. Iya. Oke, Bang, lanjut. Makasih banyak Bu Amran. Makasih banyak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opu Amran dari Belawa Wajo, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi telepon kita di penghujung acara kita. Silakan Ki di 0811400950 sahabat budaya. Nah, kira-kira kalau makanan kuliner Nusantara kita coto, palu mar dan lain-lain masuk di menu MBG anak-anak, kira-kira bagaimana sahabat budaya? Halo, Baribas, assalamualaikum. Halo, Baribas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat dunia keluarga. Deng Mile di Kokeba. Bagaimana kabar sehat, Deng Mile? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah harus dong. Deng Mile, kalau kita sendiri, kalau anak cucu mungkin anak cucu sudah ada program makan siang di sekolah.
Kalau saya masih baru SD. Kelas 4 ke 5. Kira-kira kalau cucu tadi kasih makan coto atau palu mara di sekolahnya, mau aja itu, Pak Demile? Tergantung dari seleranya anak. Tergantung. Kalau dia suka ya enak ini ya pasti dia makan. Tapi sejauh ini yang penting Bundrian 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Cocok tahu. Ini karena rencananya ini pemerintah Kota Makassar dia mau minimal seminggu sekali lah ada menu-menu kayak cotonya, ada palu maranya, ada palu kelekoa. Itu. Tergantung dari kalau dia sudah dia cicipi dia enak ini pasti dia suka. Tapi menurutnya bagus ini program ini. Semua maksud pemerintah bagus itu. Terutama ini Bundrian kalau menurut saya seperti ini makan gratis. Sebenarnya termasuk penghematan. Iya, penghematan bagi seperti orang tua yang sering kasih jajang anaknya. Tidak kasih jajang nih. Kalau sudah makan itu. Iya. Atau dikurangi uang jajannya. Iya dikurangi. Seperti biasanya masak 1 liter, 1,5 liter masak semuanya. Termasuk penghematan juga sebenarnya. Iya. Pemerintah pasti bagus. Cuma kita kan pro kontra. Iya. Ya begitulah manusia. Tidak ada yang lurus-lurus. Kita selalu bersyukur. Selalu syukur. Syukur. Ya, supaya kita di Indonesia ini aman terkendali. Yang penting membantu orang tua. Iya. Iya. Jadi kalau mau seperti makanan coto, palu mara, sebenarnya bagus. Kalau anak sudah coba, pasti mau. Pasti mau kembali. Apalagi kalau yang penting jangan setiap hari, bosan tuh gitu Nana. Ya pasti juga ada anunya, misalnya sepekan 3 kali atau 2 kali atau 1 kali. Nanti seperti tahu tempe itu bagus sebenarnya itu. Iya. Sayuran terutama sayuran. Iya, kan sehat semua. Ada vitaminnya, ada vitamin E, ada vitamin macam-macam. Iya, kan 4 sehat itu. 4 sempurna. 4 sehat itu kan termasuk ada tempe, ada tahu dalamnya toh. Iya. Berarti memang cukup bagus lah ini. Iya. Bagus ini program pemerintah. Berarti di satu hari ndak usah ada nasi, ndak usah tempe. Coto saja dimakan sama ketupat. Dan itu biasa saya dengar beneran di kesehatan itu kita lucunya sekarang kita di sini nasinya banyak sayurnya sedikit. Ini sayurnya makannya nasinya sedikit sayurnya banyak. Iya itu kalau kebanyakan orang sekarang tuh nasinya banyak. Sudah tradisi kita kalau tidak makan nasi banyak tidak kenyang. Betul itu sebenarnya tidak kenyang kalau tidak banyak nasinya. Banyak lauknya. Itu kayak orang biasa makan coto pakai nasi. Nasinya itu banyak itu. Itu seperti orang-orang Cina itu. Dia tuh yang makan nasinya sedikit sekali di mangkok. Tapi lauknya bukan main. Iya. Sudah ada ayamnya, sudah semua lauknya. Nah kita tidak, nasinya yang banyak. Jadi banyak kena gula darah. Ini. Apalagi malas lagi. Sudah. Iya, siap. Bagus sebenarnya program pemerintah. Insya Allah akan berjalan terus. Kita doakan mereka. Iya. Kita yang SNI ya. Termasuk penghematan juga sebenarnya. Oke, makasih banyak Demile. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk keluarga juga Demile. Baik sahabat budaya. Satu penelpon terakhir di kebersamaan kita di penghujung acara di acara Baribasa, silakan. Sebelum Marian tutup kebersamaan kita di program hari ini di Baribasa di 081140095250 sahabat budaya. Kayaknya waktu sudah tidak memungkinkan sahabat di. Oke lah, kita terima satu penelpon. Isinya singkat dan padat. Halo Baribasa, assalamualaikum. Iya. Halo, Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Din. Kaharudin. Kaharudin. Di Jeneponto. Siap, kira Pak Din. Bagaimana kabar, Pak Kahar? Kabar baik. Febri. Nah, Pak Kahar, ini Jeneponto. Kira-kira kalau anak-anak di Jeneponto dikasih makan coto kuda. Nah, kira-kira itu bagaimana itu? Kalau menyangkut masalah ini, makanan bergizi gratis, Bung. Iya. Itu tidak usah keluar dari makanan apa yang kita makan hari-hari. Beras, ikan, sayur,
dan garam. Nah, itu saja. Iya, kalau menyangkut coto, kalau di Jeneponto ini Bung, coto itu bukan lagi makanan tradisional. Oh, makanan apa Mi itu? Biasa Mi? Makanan umum. Oh, makanan umum Mi sana di... Iya, tapi itu juga relatif. Seperti saya ini Bung ya. Iya. Saya ini sudah usia 61 tahun, tidak punya istri. Kalau saya mempekerjakan orang, misalnya mengerjakan kerusakan-kerusakan rumah yang saya tinggalin. Itu tukang saya kasih uang 30.000 per hari untuk uang makan. Oh iya. Ya itu terserah mereka. Iya terserah. Mau pilih makan apa? Mau pilih warung makan. Iya. Karena untuk apa mengurusi mereka itu tidak cocok itu kalau tukang seduksi perempuan. Jadi saya kasih saja uang 30.000. Iya terserah dia mau makan apa. Iya mau makan apa, makan coto, mau makan jadi itu coto di Jeneponto. Iya. Itu saya merupakan makanan umum. Coto kuda yang banyak airnya itu. Kalau Bung Febri ke pesta di Jeneponto. Iya. Itu banyak lagi di situ, hidangan coto itu. Oh gitu. Yang diramu oleh perempuan-perempuan di sana di pesta. Jadi bukan lagi makanan umum sudah makanan umum itu. Makanan umum, tapi jarang-jarang orang jual coto kuda, Pak Kahar. Iya, sekitar saya menjual coto kuda. Termasuk kuda hidup. Iya. Banyak di sini dijual kuda hidup tapi lebih 20 juta. Lebih mahal Pak. 20 juta? Iya, mahal. Iya. Oh, makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kahar Jeneponto Sawah Budaya. Baik, Bang Rian, cukupkan juga kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini di acara berbahasa dengan topik makanan khas Makassar masuk menu MBG, makan bergizi gratis dari pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Tentunya tadi beragam komentar dari teman-teman kita sahabat budaya. Semoga semuanya yang tentunya semua baik sebenarnya sahabat budaya kembali kepada anak-anak kita. Apakah memang dia doyan, dia suka, tapi tentu ada riset lah terlebih dahulu dan tentu disesuaikan dengan harga juga. Karena kalau bilang coto itu kalau mahal kan dagingnya, kalau kuahnya cincai lah. Kalau daging kita tidak tahu harganya agak mahal sahabat budaya. Baik, terima kasih kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini dan minta maaf sahabat budaya Bang Rian tidak bisa angkat karena sudah ada di penghujung acara. Kita akan ketemu di lain waktu lagi sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sori corazón, soan mi turi more, more matuto, me seto, de me magaga sirina, dua sebuna soloran, mandre maturo, bocho panena, anggotain, awe dede. Duro bale campur susu, oli mate nasa kecap, beracuna sa pelo, cakoa. Tasi mempecampur sop, sopo kak donato poso, tosi po gore-gore, tompuruai pelap, marana, awe dede. Ululupo makaribo, buku balena layaka, rapi sena sebonte, kalukuna sendila, tau bengong, tomato alari karu, wika 5 buah mopang, angkana buah lengan, angkana tapanyunyu.
Doni isina